Sobat Cuan, saya Syarifah Rahma yang telah diprogram khusus untuk membuka acara hari ini. Selamat datang di kelas Cuan Goes to Campus, lokasi terverifikasi di Auditorium Gedung B Universitas Kristen Maranatha. Data terbaru menunjukkan ramai mahasiswa hadir dengan semangat tinggi untuk satu misi. Atur keuangan tanpa drama, buat mimpi jadi nyata. Hari ini kita akan mengakses wawasan dari para praktisi dan pengalaman nyata tentang cara mengelola keuangan secara cerdas, strategis, dan realistis. Target sistem menghidupkan mimpi melalui perencanaan yang tepat. Karena di era digital ini, melek finansial bukan pilihan, tapi kebutuhan. Saya pastikan semua Sobat Cuan yang hadir di sini berada di jalur yang tepat untuk memulai perubahan. Sebelum kita mulai, saya butuh konfirmasi semangat dari seluruh auditorium. Silakan berikan sinyal tepuk tangan dan teriakan paling kuat Anda. Are you ready? Sinyal masuk tapi terdeteksi lemah. Silakan ulangi dengan energi yang lebih tinggi. Are you ready? Halo Sobat Cuan, apa kabar semuanya? Oke, ada 700 orang di sini, kita berikan tepuk tangan dong untuk kita semua. Wow, luar biasa semangatnya dari Universitas Kristen Maranatha. Hebat banget sudah siang-siang berkumpul di sini, tentunya kita mengucapkan selamat datang di kelas Cuan Goes to Universitas Kristen Maranatha bareng LPS. Sekali lagi dong kita berikan apresiasi yang luar biasa dan semangatnya. Oke Sobat Cuan, kita akan seru-seruan di sini di kelas Cuan Goes to Campus bersama saya Syarifah Rahma akan memandu jalannya acara hari ini hingga sekitar 2 jam ke depan ya. Nah nantinya kita akan bertanya-tanya tentunya ya seperti apa sih sebetulnya cara untuk kita bisa lebih belajar lagi mengatur keuangan tentunya. Kita akan mendengarkan insight yang luar biasa dari para narasumber kita hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya sebenarnya kelas Cuan Goes to Campus itu apa sih? Jadi gitu ya. Jadi kelas Cuan Goes to Campus adalah program roadshow yang hadir langsung ke kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi kita hadir untuk mengedukasi generasi muda tentang cara mengatur keuangan dengan bijak sejak dini. Nah karena kita mau mahasiswa di Indonesia ini gak hanya jago akademik saja, tapi juga pinter untuk bisa ngatur uang ya. Jago ngatur uang, melek finansial dan tahu caranya gimana strategi-strategi yang harus dilakukan untuk kita bisa mulai investasi dengan aman. Nah kenapa penting? Karena dengan perencanaan keuangan yang tepat, kita bisa mengatur uang tanpa drama dengan aman. Jadi kita juga bisa mengubah mimpi jadi nyata tentunya. Nah acara hari ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia bareng program favorit kita Cuap-Cuap Cuan dan tentunya didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Jadi thank you banget untuk LPS yang sudah turut hadir dan mensupport perjalanan kelas Cuan dari awal sampai ke Universitas Kristen Maranatha hari ini. Dan terima kasih juga tentu kami ucapkan kepada Universitas Kristen Maranatha yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini dengan auditorium yang begitu megah, dengan mahasiswa yang begitu semangat hari ini, sekali lagi luar biasa. Dan tentunya tidak kalah spesial, hari ini juga kita akan mendengarkan insight dari narasumber kita yang keren dan akan membagikan insight praktis, tips jitu dan juga solusi nyata untuk memulai mengelola keuangan tanpa drama. Jadi siap-siap ya Sobat Cuan, hari ini sekali lagi kita akan seru-seruan, kita akan belajar bareng dan pulang dengan ilmu yang berguna untuk masa depan finansial kalian semua. Oke Sobat Cuan. Berikutnya untuk memulai acara hari ini izinkan kami menyapa terlebih dahulu para tamu yang terhormat sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Herman Saherudin selaku Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS. Dan berikutnya saya bisa bilang teman-teman di sini beruntung banget ya karena kita kedatangan tamu spesial hari ini, the one and only Bapak Hairul Tanjung, founder and chairman dari CT Corp. Terima kasih Pak CT sudah berkenan hadir di tengah kita siang hari ini. Dan kami juga tentunya mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada CEO dan juga pemimpin redaksi dari CNBC Indonesia, Mas Wahyu Daniel. Kita juga mengucapkan selamat datang untuk acara hari ini, tuan rumah, Bapak Frans Umbudata selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha. Ibu Hani Juliani Dani, Wakil Rektor 3 ya. Terima kasih Ibu. Dan sekali lagi tentunya selamat datang untuk Sobat Cuan semua yang hadir di sini, mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mulai acara hari ini. Kelas Cuan Goes to Campus bersama LPS dalam tema Atur Keuangan Tanpa Drama, Buat Mimpi Jadi Nyata. Baik, Sobat Cuan semua, untuk memulai acara hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Kristen Maranatha, Bapak Frans Umbudata. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Yang saya hormati dan banggakan Founder dan Chairman City Corporation, Bapak Hairul Tanjung. Para narasumber, tamu undangan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Tak lupa saya sapa dengan penuh hormat para wakil rektor saya. Ada wakil rektor 1, Prof. Sitin tidak ada ya. Wakil Rektor 2, Dr. Rapina, Wakil Rektor 3, Dr. Hani, dan Sekretaris Umum Universitas Kristen Maranatha, Profesor Lindawati. Dan para dosen serta tenaga kependidikan dan tentu saja mahasiswi, mahasiswa Maranatha tercinta. Izinkan saya memulai dengan satu kisah pribadi. Saat saya menjadi mahasiswa, saya pernah merasa sangat bangga karena berhasil hidup selama seminggu dengan sisa uang 3 lembar 10 ribuan. Strateginya, sarapan roti tawar dikasih kecap manis. Makan siang, mie instan 2 kali sehari. Dan tentu saja minum air putih sepuasnya, gratis dari keran kampus. Saya merasa sedang menjalani gaya hidup sehat dan gaya hidup hemat. Tapi minggu itu saya justru jatuh sakit. Akhirnya semua sisa uang yang saya tabung malah habis buat beli obat dan vitamin. Dan dari situ saya sadar, hemat yang tanpa strategi itu bisa jadi jebakan. Mengatur keuangan bukan soal menahan diri sampai menderita, tapi soal membuat pilihan yang sadar dan terencana. Ini ada 20 halaman Bapak Ibu. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita berkumpul dalam sebuah talkshow yang sangat penting dan relevan, terutama bagi kita yang sedang berada di antara idealisme masa muda dan realitas keuangan di luar sana. Tema atur keuangan tanpa drama, buat mimpi jadi nyata bukan hanya catchy, tapi juga perlu. Karena jujur saja, banyak dari kita yang masih merasa topik keuangan itu rumit, membosankan atau hanya untuk orang-orang ekonomi. Padahal kenyataannya setiap keputusan hidup hampir selalu menyentuh soal uang. Mulai dari memilih tempat makan, jurusan kuliah, sampai keputusan menikah. Semuanya ada komponen finansialnya.
Itu sebabnya hari ini kita sangat beruntung. Kita akan mendengar langsung dari Pak Purbaya Yudi Sadewa yang mengemban tanggung jawab besar di lembaga penjamin simpanan, lembaga yang berdiri untuk memastikan uang kita tetap aman. Tepuk tangan untuk beliau. Dari Bapak Khairul Tanjung, tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk sukses. Beliau memulai dari bawah, membangun kerajaan bisnis City Corporation, dan bahkan pernah dipercaya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sebuah bukti bahwa mimpi besar bisa jadi nyata bila kita tahu cara menata langkah dan keuangan. Dari Pak Ai Ahmad, yang dengan pengalaman media dan keuangan akan membantu kita membedakan mana tren keuangan yang bijak dan mana yang hanya jebakan, FOMO. Dan tentu saja nanti akan ada Mas Raditya Dika yang buktikan bahwa bicara keuangan bisa tetap menyenangkan, manusiawi bahkan lucu, tapi juga penting dan menyentuh realita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, generasi muda kita hidup di era di mana uang bisa berpindah dalam satu klik. Tapi pengetahuan tentang cara mengelola uang tidak bisa di-swipe begitu saja. Perlu pembiasaan, pembelajaran, dan keberanian. Hari ini kita tidak belajar jadi orang kaya mendadak. Kita belajar jadi pribadi yang bijak secara finansial, karena itulah bekal untuk masa depan. Saya percaya acara ini bukan hanya akan memberi informasi, tapi juga membuka kesadaran bahwa untuk membuat mimpi jadi nyata, kita tidak hanya perlu kerja keras dan doa, tapi juga perencanaan yang matang dan keuangan yang sehat. Dan yang terpenting, mengatur keuangan bisa dilakukan tanpa drama, tanpa stres, asal kita mulai dari niat yang sederhana dan langkah yang konsisten. Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati acara ini. Dan melalui kesempatan ini atas nama Universitas Kristen Maranatha, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak-bapak dan ibu dan semua saudara pembicara yang mengambil waktu untuk berbagi dengan kami di Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Frans tadi atas kata sambutannya. Semoga tentunya nanti kita bisa sama-sama belajar di sini ya Sobat Cuan semua. Bisa mendapatkan insight dan tentunya semakin termotivasi ya untuk kita semakin melek finansial dan semakin jago dalam mengatur keuangan. Dan pertanyaannya, gimana sih cara mulainya dan apa bisa ngatur uang tanpa drama? Kita akan kumpas tuntas di kelas Cuan hari ini. Oke, untuk itu langsung saja tidak usah lama-lama lagi kita akan undang narasumber kita hari ini, Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, sebelum kita mulai tanya-tanya, tak kenal maka tak sayang, jadi saya sedikit bacakan profil dari Pak Purbaya terlebih dahulu. Jadi beliau ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak September 2020 berdasarkan keputusan Presiden. Sebelum bergabung dengan LPS, Pak Purbaya sempat menjabat Deputi Menko Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi serta menjadi penasehat khusus di beberapa kementerian termasuk Kantor Staf Presiden, Kemenko Polhukam, dan Kemenko Perekonomian. Dan beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas Debottlenecking di bawah Kemenko Perekonomian. Karir beliau dimulai di sektor swasta sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA dan ekonom di grup Dana Reksa. Pak Purbaya meraih gelar Master of Science di tahun 1997 dan PhD di tahun 2000 di bidang ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat serta sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1989. Jadi homecoming ya Pak ya ke Bandung. Homecoming ke Bandung. Jadi Oke. kalau kata insinyur, saya insinyur yang tersesat. Tapi kalau kata ekonom, saya ekonom yang kembali ke jalan yang benar. Insinyur yang tersesat tapi ekonom kembali yang ke jalan yang benar gitu ya. Oke, Pak Purbaya pasti banyak banget nih teman-teman yang penasaran sebetulnya mungkin tips and trick untuk mengatur keuangan seperti apa. Kemudian juga strategi-strategi yang dilakukan biar
kaya? Sebenarnya kalau untuk kaya, saya kurang tepat orangnya. Harusnya tanya ke Pak Khairul Tanjung sebelah sana. Tepuk tangan dong untuk Pak Heru Tanjung. Tentu nanti kita tanyakan ya Pak ya, izin ya Pak ya. Oke, tapi sebelum kita bertanya strategi untuk jadi cepat kaya. Nah mungkin Pak Purbaya bisa menjelaskan terlebih dahulu, LPS itu apa sih Pak? Lembaga penjamin simpanan itu apa? Dan kenapa kita di sini nih menyapa Sobat Cuan semua yang ada di sini? Jadi LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Ini dulu banyak yang nggak tahu LPS itu apa. Jadi tahun 2000 ketika saya dipindah ke LPS, orang bilang saya dibuang oleh menteri saya ke LPS. Ada juga yang bilang LPS lembaga penjamin simpanan. Jadi saya pikir lah ini salah kaprah semua. Jadi orang nggak tahu tentang LPS. Jadi kami di LPS sekarang mempromosikan habis-habisan supaya orang tahu tentang LPS. Jadi LPS itu didirikan karena krisis 1998. Pada waktu itu ketika ada goncangan di sistem finansial, orang panik, uangnya ditarik dari bank, bank satu-satu berguguran. Nah LPS menjamin uang itu, antara lain ada 4 beberapa tugas LPS. Yang pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan. Jadi uang Anda tuh di bank sekarang dijamin di seluruh bank di Indonesia ya. 2 miliar per nasabah per bank. Ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga kalau ada rumor apapun orang nggak lari ke bank menarik uangnya. Dan kalau kita lihat sudah cukup berhasil kelihatannya beberapa tahun terakhir ini. Ketika tahun 2020 ada krisis COVID kan nggak ada tuh orang yang berbondong-bondong ke bank narik duitnya. Sehingga sistem perbankan kita stabil. LPS juga punya tugas menjamin polis asuransi nanti tahun 2028, juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Juga kami melakukan resolusi bank, kalau ada banknya jatuh, bangkrut, kami yang beresin, bisa diselamatkan, bisa dilikuidasi. Boleh tambah lagi? Boleh dong. Itu yang turut, kalau sebenarnya yang utamanya hanya di belakang sebetulnya, hanya menyelamatkan bank dan menjamin uang Anda kalau banknya jatuh kita ganti 2 miliar per nasabah per bank. Itu ada turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Sebetulnya kita nggak banyak sekali kerjanya di situ. By law sesuai dengan undang-undangnya. Tapi kan saya ekonom nakal Mbak. Jadi emang waktu dulu Pak Seta tuh bos saya, sering marahin saya juga. Saya emang orangnya nekat, suka-suka saya saja. Jadi ada peran LPS yang betul-betul di depan, yang orang lain mungkin banyak nggak tahu. Di sini yang fakultas ekonomi, ada yang belajar ekonomi nggak? Coba yang fakultas ekonomi ada? Bisnis, oh cukup banyak ya. Jadi saya bisa bicara ya. Kan kita semua tahu yang menentukan suku bunga siapa? Bank Indonesia ya. Suku bunga di pasar menentukan Bank Indonesia. Itu dulu. Kalau sekarang yang menentukan bunga di pasar adalah LPS melalui tingkat bunga penjaminan. Itu adalah level bunga yang dijamin oleh LPS. Di atas itu uang Anda nggak dijamin, di bawah itu dijamin. Jadi waktu BI naikin bunga cepat, saya nggak naikin bunga di pasar nggak naik. Jadi 3 tahun terakhir ekonomi kita masih bisa jalan walaupun bunga naik kencang, bunga acuan Bank Sentral. Jadi satu peran yang mungkin banyak orang nggak tahu. Ini Anda lihat gambarnya di sini. Yang hitam adalah suku bunga acuan BI. Itu. Yang merah adalah suku bunga penjaminan LPS. Anda lihat yang atas adalah suku bunga pinjaman tuh, yaitu. Jadi waktu BI naik kencang tuh ke atas, bunga pinjaman nggak naik karena LPS nggak naikin bunga. Tapi yang jelas kami bermain di depan juga menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, bukan di belakang lagi. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Purbaya. Tadi udah dijelasin ya, jadi Sobat Cuan semua di sini nggak usah khawatir kalau nabung banyak-banyak gitu ya. Dan semoga emang tabungannya semakin nambah terus ya Sobat Cuan ya. Karena di balik itu ada Pak Purbaya menjamin tabungan kita ya Pak ya. Ya selama saya di LPS Anda tenanglah.
Ekonomi Selama ada dijaga, LPS uangnya juga tenang. dijamin. Oke, next ya Pak. Mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, kan LPS ini juga kan artinya menilai ya seperti apa situasi ekonomi negara gitu kan. Ada penilaian juga kondisi global, kondisi domestik. Teman-teman di sini Sobat Cuan juga mungkin kan suka baca-baca berita ya, jadi udah tahu nih kira-kira ada apa sih sebetulnya yang terjadi di dunia saat ini gitu kan dan pengaruhnya ke ekonomi kita. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, sebetulnya kondisinya gimana sih Pak supaya Sobat Cuan ini terbuka matanya. Terus sebetulnya dari sisi tadi ya selain dari sisi situasi ekonomi kan LPS juga melihat ya jumlah tabungan masyarakat. Karena mungkin Sobat Cuan juga banyak yang nanya nih kok berita mantap banyak banget sih, mantap tuh makan tabungan ya gitu kan banyak banget sih. Tapi real kondisinya gimana Pak Purbaya? Boleh lebih dekat Pak Mike ya? Anda nanyanya panjang sekali, jawabannya berapa kali, berapa biji nih? Global, domestik, Jurnalis Pak. tabungan ini. Jadi gini, kalau kita semua lihat berita-berita di koran, pernyataan pejabat kita, seolah-olah dunia meruntuh. Global banyak ketidakpastian. Ada perang Ukraina, ada perang sekarang Israel, Palestina, ada perang dagang juga. Jadi katanya dunia penuh ketidakpastian. Satu hal yang mereka lupa adalah setiap tahun juga begitu, selalu ada ketidakpastian. Sejak 25 tahun saya jadi ekonomi sejak tahun 2000 sampai sekarang, kalau bikin laporan tahunan pasti di tengah ketidakpastian, tumbuh di tengah ketidakpastian. Betul kan Pak CT ya? Tetap tumbuh di tengah ketidakpastian, waspada di tengah ketidakpastian, gitu aja. Jadi ketidakpastian selalu ada. Jadi ini bukan hal yang baru. Tahun ini memang kelihatannya lebih mengerikan ya, ada ini, ada itu. Tahun 2020 ada COVID. Cuman kalau kita lihat, misalnya orang bilang, IMF bilang, oh ekonomi akan hancur. Oke kalau gitu, berapa sih prediksi kamu tentang perekonomian dunia tahun ini, tahun 2025? Coba bisa dikasih lihat. Kalau kita lihat ternyata enggak jelek-jelek amat. Mereka bilang kan revisi ke bawah. Revisinya dari 3,1 ke 2,8, masih tumbuh. Positif 2,8%. Padahal di tahun 2020 global ekonomi kontraksi minus 0, sekian persen. Kita juga nggak apa-apa tuh masih kuat. Jadi kalau global morat apa? Morat marit juga kata mereka, tapi tumbuhnya 2,8%, itu masih lebih bagus dibanding tahun 2020. Jadi harusnya kita tenang-tenang aja. Kalau kita bisa menjaga mesin pertumbuhan ekonomi domestik kita dengan baik. Yang kedua, ekonomi domestik kita itu amat kuat, kalau bukan amat kuat, cukup besar lah. Kalau kita lihat permintaan domestik berkontribusi sekitar 95%. Kalau kita lihat konsumsi sama investasi, ekspor hanya 20% dari PDB. Di tahun 2008-2009 waktu ekonomi dunia jatuh, ekspor ke PDB kita sekitar 29%. Kita bisa tumbuh 4,6% pada waktu itu. Jadi kalau kita jaga sekarang dengan rasio ekspor ke PDB yang lebih kecil, harusnya ekonomi kita masih bisa tetap tumbuh. Tapi yang jelas kita tidak mengalami kehancuran. Kenapa? Karena domestic demand kita kuat. Dan yang kedua tadi, fondasi ekonomi dijaga dengan baik dari bunga. Dan kalau kita lihat, coba bisa masuk ke uang nggak? Ada rahasia yang orang nggak tahu gimana caranya memajukan ekonomi kita. Di tahun 2000, kalau kita lihat ya, zamannya Pak SBY 2004 sampai 2014, ekonomi tumbuhnya berapa? On average 6%. Itu juga karena Pak saya ngasih tahu sih waktu itu kelihatannya ke Pak SBY. Dia nggak bangun infrastruktur banyak, tapi private sector tumbuh kencang. Di zamannya Pak Jokowi dia bangun macam-macam, semuanya infrastruktur bangun. Tumbuhnya berapa? 5% bahkan di bawah. Karena private sektornya nggak tumbuh. Dikesampingkan lah. Jadi kalau sekarang kita gabungkan dua sektor tadi, pemerintah dan private sektor dibiarkan tumbuh,
6% gampang banget. Oke, nah sebelum kita masuk ke survei ya, karena kita udah siapin survei ke depannya. Ada satu lagi pertanyaan ya untuk Pak Purbaya. Mungkin boleh digambarin Pak, seperti apa sih sekarang tren menabung di Indonesia menurut data LPS, terutama di kalangan generasi muda nih ya. Jadi biar Sobat Cuan semua di sini juga bisa tahu kira-kira seperti apa, apakah kesadaran menabung khususnya untuk generasi muda ini sudah meningkat Pak Purbaya? Oh, kalau kita lihat tabungan kita cenderung melambat beberapa bulan terakhir. Karena tadi karena pemerintahnya masih baru, jadi kebijakannya belum jalan, sehingga income masyarakat cenderung turun. Orang bilang makan tabungan ya. Jadi sampai dengan triwulan keempat tahun lalu. Tapi Januari, Februari, Maret sudah ada mulai perbaikan. April turun sedikit, sekarang pertumbuhannya melambat lagi karena sebagian program-programnya pemerintah ya masih belum jalan. Tapi seperti saya bilang tadi, di semester kedua ada harapan ini membalik dengan cepat. Karena saya yakin program-program pemerintah sudah semakin berjalan dan sepertinya Bank Sentral kita juga sudah memberi stimulus ke perekonomian. Dan yang paling penting lagi, LPS ikut membantu Bank Sentral. Jadi akan tetap baik ke depan kelihatannya. Kalau tren berdasarkan golongan, saya nggak tahu persis ya. Cuman kalau kita lihat mereka yang kalangan muda yang memasuki dunia perbankan itu sekarang lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Dalam 3 tahun, 4 tahun terakhir ini. Jadi pertumbuhan tabungan dari kalangan muda amat signifikan sekali ya. Oke, thank you Pak Purbaya sekali lagi. Oke, nextnya kita akan seru-seruan. Jadi kita di sini minta partisipasi dari Sobat Cuan semua. Kita akan mengadakan survei Pak Purbaya ini secara live. Jadi teman-teman boleh tolong untuk membuka mentimeter.com, kemudian masukkan kode yang tertera di layar LED di sini ya. Jadi oke, masuk ke mentimeter.com, masukkan kode yang tertera. Nanti akan muncul pertanyaan soal sumber pendapatan kalian dari mana. Apakah uang kalian bersisa di akhir bulan? Dan terakhir pertanyaannya adalah berapa sisa uang kalian setiap bulannya. Ini agak-agak kepo sedikit ya pertanyaannya, boleh ya teman-teman ya. Nanti kita share di sini. Oke. Sejauh ini bagaimana kamu mengatur uang bulananmu? Kita lihat di sini. Jadi jawabannya yang pertama adalah langsung habis di awal bulan. Hebat nih, gak ada 0%. Yang kedua, disisihkan dulu untuk nabung baru digunakan. 60% sekarang 63%, oke. Tergantung mood atau kebutuhan, ini agak banyak juga. Mulai bersaing nih, mulai makin banyak nih. Masih bergerak, dan terakhir yang D, sudah pakai catatan atau aplikasi keuangan. Oke, sudah masuk semua pollingnya, kita lihat manakah yang juara. Berapa persen kira-kira? Oke, jadi apa tantangan terbesar kamu dalam mengatur keuangan saat ini? Pemasukan terbatas 39%, 34% sering tergoda belanja impulsif, kemudian tidak tahu cara merencanakan keuangan sama kurang disiplin menabung. Ini 36%, 39%, 8%, dan 17%. Next, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu sudah mulai menabung atau berinvestasi secara rutin? Pertanyaannya belum, masih bingung mulai dari mana? Masih bergerak di sini angkanya. Sudah mulai menabung tapi belum investasi, sudah investasi tapi belum rutin, sudah menabung dan investasi secara rutin. Menarik ya, kita lihat masih banyak yang masih bingung jadi rupanya ya. Ada juga yang sudah, tapi paling banyak sudah menabung tapi belum investasi. Dan sekitar 25% sudah investasi tapi belum rutin, hebat tapi udah mulai investasi. Sudah menabung dan investasi secara rutin 14%, ini angka-angkanya Pak Purbaya. Pak Purbaya boleh kasih tanggapan dari hasil survei kita di sini. Ini kelihatan sekali sebagai sudah menabung tapi belum berinvestasi, mungkin menabungnya masih sedikit-sedikit karena mungkin masih uangnya uang dari bapaknya ya.
Tapi nggak ada salahnya usia muda ini, kalau udah punya tabungan cukup, mulailah sisihkan dari tabungan tadi, mungkin 10-20% mulai melakukan investasi yang gampang dulu, mungkin obligasi atau sukuk, habis itu saham kalau udah biasa, kemudian yang lebih berani lagi kalau ini. Jadi saya pikir kebiasaan menabung itu bagus, tapi jangan lupa nabung tuh, kalau kata investor yang jago, buang waktu katanya. Karena returnnya sedikit. Tapi kita perlu sesuatu yang aman ya, untuk nabung relatif aman, apalagi dijamin LPS 2 miliar per nasabah, per bank. Tapi sebagian dari itu mungkin ada baiknya juga disisikan untuk investasi. Tapi yang penting adalah ketika Anda berinvestasi, Anda harus ngerti betul barang apa yang Anda investasikan, produknya apa. Kalau saham, sahamnya perusahaannya buat apa, membuat apa produksinya. Kira-kira untung apa enggak. Kalau enggak tahu, bacalah koran-koran, baca laporan-laporan. Kalau Anda lebih jago lagi kan, Anda nanti akan main lebih pendek lagi. Mungkin mingguan, harian, itu nanti namanya apa, akan Anda memerlukan keterampilan lagi yang lain. Itu disebut technical analysis untuk melihat itu. Jadi kalau Anda mengerti apa barang-barang yang Anda investasikan, Anda bisa berhasil di usia muda. Ini ada katanya kebutuhan dasar, level pertama pengeluaran perlu digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Habis itu disisakan dana darurat, kemudian sisanya dipakai asuransi, baru sisanya dipakai investasi, seperti itu. Jadi bertahap ya Pak ya, Bisa. ada tangganya dulu nih dari pemenuhan kebutuhan dasar dulu ya Pak ya. Jadi nggak usah tunggu sampai tua. Pak Sete aja muda-muda udah kaya dia. Aduh, bukan sekarang dia dari muda udah kaya karena usahanya keras. Tapi saya bisa tunjukkan mungkin Mas, bisa kasih lihat filmnya Mas. Ada anak muda yang saya suka sekali film ini. Umurnya waktu masih 16. Waktu COVID dia invest di kripto, di saham dan lain-lain. Dan dia mempelajari technical analysis. Ekonomi saya diajarin, technical analysis juga diajarin. Yang ngajarin saya. Jadi saya ilmunya bukan ilmu cuma omong doang. Udah saya uji di kelinci percobaan saya yang ini, yang laki-laki ini, anak ini. Coba bisa dimainkan ya. Ini dimuat di detik Pak CT dulu. Mulainya itu sejak 2018 lah, 2017, sekitar tahun segitu. Itu berapa modal awal mungkin yang pernah dikeluarin untuk pertama kali ya, terutama untuk kredit kripto ini? Sekitar 500.000. 500.000 dan itu nggak dimodalin siapa-siapa. 500.000 itu dari sisa uang jajan, saya nabung. Awal-awalnya saya itu melihat internet dan banyak sekali ya itu platform-platform yang menyediakan layanan investasi. Nah, saya itu penasaran kenapa keuntungannya itu banyak orang kaya yang sukses dari trading. Nah, awal-awal saya itu juga ngerasa bahwa trading itu gimana ya, sangat resiko. Nah, salah satu cara supaya kita sukses dari trading itu adalah kita itu bisa mengontrol manajemen keuangan. Nah, saya belajar dari trading ini dari internet, belajar sendiri. Loss terbesar yang pernah didapat sama Sido berapa? Loss yang terbesar yang pernah saya dapat itu sampai 156 juta. Itu di mata uang apa waktu itu? Waktu itu mata uang Dogecoin, karena saya itu FOMO ya, ikut-ikutan Twitter yang lain itu. Twitter banyak, misalnya Elon Musk dan semacamnya, itu banyak yang nge-tweet dan harganya naik kan.
Nah, saya FOMO. Nah, dari sini saya belajar bahwa FOMO atau fear of missing out itu merupakan hal yang harus dihindari dari trading. Dari trading crypto ini saya sempat menghasilkan jutaan persen dari modal. 6% dari modal. Di mana modal awal kok? Di mana modal awal itu 500.000. 500.000 dan sudah jutaan persen. Sudah jutaan persen. Berarti berapa miliar ya nggak bisa disebutin ya, karena di dalam pasar modal tuh nggak ada yang pasti. Betul. Oke, para trader pemula, Anda yang pertama jangan FOMO atau ikut-ikutan tentang berita. Jika harga koin itu udah naik, Anda jangan beli. Stop dan kita beli pas harga koin itu koreksi atau turun tajam. Kalau koin yang fundamental yang nggak ada atau yang biasa dibilang, mohon maaf ya, shit coin, itu aku saranin jangan beli, karena yang pertama fundamental yang nggak ada itu sangat risky. Yang kedua itu dia itu bisa jadi koinnya itu scam. Jadi dia nabung, dikumpulin sampai 500.000, kemudian belajar investasi di saham, dia untungnya banyak. Sekarang tuh udah berapa tahun dia umurnya baru 20 sekarang. Kemarin dia tanya sama saya, Pak, anak saya tuh, ya, Pak, saya mau asuransi dana saya biar nggak diserang hacker tuh ya. Dia biasanya nggak mau terbuka tuh uangnya ada berapa. Ya udah, berapa sih yang kamu asuransikan? Ya adalah pas. Jadi anak kecil seperti itu bisa untuk berhasil berinvestasi kalau tadi nabungnya rajin, terus bermainnya dengan betul dan mempelajari ilmunya dengan baik. Dia punya ETF Pak CT, Exchange Traded Fund. Itu dana yang dikelola internasional ya, cukup besar Pak. Dia ranking 2000 dunia. Anak kecil, cita-citanya dia adalah umur 30 udah pensiun, umur 30 target saya punya uang 1 triliun katanya. Menurut saya sih terlalu agresif, tapi biar aja lah. Tapi bukan itu. Kalau dia punya 1 triliun saya yang mintain Pak. Jadi gini, message-nya adalah anak muda atau kita nggak usah nunggu sampai tua untuk berinvestasi. Anda nabung, sisakan tabungan Anda sebagian untuk berinvestasi dan pelajari ilmunya dengan baik, mengerti di mana Anda berinvestasi. Itu biasanya akan berhasil. Jadi di sini tip menabung, kalau punya tabungan, 1, pangkas pengeluaran yang tidak perlu. 2, sisihkan untuk menabung di awal bulan. Kemudian pisahkan rekening sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kalau berinvestasi, Anda harus kenal kebutuhan dan kemampuan Anda, kenali produk dan jasa keuangan, kenali manfaat dan risiko, kenali hak dan kewajiban, dan jangan lupa juga lihat atau pahami pergerakan ekonomi, mau kemana tuh ekonominya. Biasanya sih menentukan pergerakan jangka pendek saham maupun yang lain-lain. Cuman kalau di luar banyak ekonom yang ngaco juga. Jadi kalau Anda cari informasi ekonomi, cari yang dikeluarkan saya aja, pasti betul itu. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong. Tadi tipsnya ya dari Pak Purbaya, tadi disiplin dulu nabung, kemudian nanti uangnya udah dikumpulkan, kemudian bisa diinvestasikan ya. Tadi ada banyak banget sebenarnya langkah-langkah dan juga cara-cara untuk membuat uang kita beranak pinak ya Pak ya, biar makin banyak, biar makin kaya gitu ya Pak ya. Tapi tadi kan salah satu caranya adalah dengan berinvestasi ya, dari nabung kemudian berinvestasi. Banyak cara-cara lain ya, mungkin dari mulai bisnis juga ya Pak ya. Kita akan tanyakan ke yang ahlinya di sini. Sobat Cuan semua, aku mau sedikit tanya-tanya dulu nih ya. Siapa yang pengen mendengarkan tips langsung dari seorang Hairul Tanjung? Angkat tangan. Kurang banyak, angkat tangan lagi boleh. Yang semangat. Sambil mungkin sambil kita undang Pak CT untuk maju bersama kita di sini, untuk bergabung bersama kita di sini. Mau semua Sobat Cuan? Kurang kenceng suaranya, sekali lagi mau? Oke, kita undang ya Pak ya. Mohon berkenan founder and chairman dari CT Corp, Bapak Hairul Tanjung.
Ini legit nih ya, saran-saran dan juga tips-tips dari beliau. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya, udah kaya sejak muda tapi hasil sendiri dari mulai berbisnis, mulai dari nol gitu kan. Sekarang bisnisnya di mana-mana luar biasa. Dan Pak boleh dong kita sedikit sharing ya Pak ya, kira-kira sebetulnya awal mulanya mengumpulkan kekayaan, awal mulanya ya untuk bisa menghasilkan uang, menciptakan ya untuk meraih cuan sebanyak-banyaknya dari awal itu seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya nasib saya 11-12 sama Pak Rektor nih. Ya. Jadi saya ini kan berasal dari keluarga yang humble beginning. Ya, sehingga saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Ya, kebetulan kuliah saya waktu itu murah karena dulu masuk ke Universitas Negeri, Universitas Indonesia, itu biaya kuliahnya murah sekali. 1 tahun SPP-nya itu cuma 45.000. Ya. 1 semester 22.500. Ya. Jadi jangan tanyakan sekarang, di UI juga mahal, gak usah khawatir. Ya, jadi saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Jadi saya memulai karena dulu belum ada saham, belum ada investasi, belum ada mentor-mentoran, belum ada kelas cuan seperti sekarang. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari inisiatif sendiri. Ya, jadi saya mulai itu usaha pertama itu dari kampus. Ya, mulai usaha pertama itu dari kampus. Jadi saya ini kan di sini banyak besar ya Fakultas Kedokteran Gigi ya. Nah, siapa yang dari Fakultas Kedokteran Gigi? Angkat tangan. Oh nggak ada, praktek semua rupanya. Ya. Jadi saya ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jadi saya ini dokter gigi. Ya, jadi dokter gigi yang nggak pernah praktek. Ya. Jadi dokter gigi yang ngurus ekonomi cuma saya sendiri. Jadi dulu di kampus itu begitu masuk, beda seperti sekarang. Zaman saya dosen itu seperti wakil Tuhan di dunia. Ya, tidak bisa dibantah, tidak bisa diargue. Jadi apapun perintah dia itu wajib hukumnya. Jadi dulu saya itu cuma diberikan, kebetulan saya ketua angkatan, jadi saya diberikan satu buku tipis asisten praktikum. Jadi setiap kali bikin gigi dari wax, dari gips itu ya tahapan-tahapannya melalui proses ACC. Jadi ini semua mahasiswa harus punya seperti ini. Nah biasanya kampus saya di Salemba, di depan itu ada tempat fotokopi di depan jalan itu. Jadi di sana itu dibuat, mereka udah biasa. Jadi kalau datang ke sana Rp500 satu buku praktikum itu. Nah kebetulan saya punya teman yang punya persetakan kecil, hand press itu. Cetek gitu ya. Nah saya datang ke sana, saya bilang karena teman, bisa tolong saya gak cetakin ini? Bisa, berapa satunya? Gitu, 150. Nah, saya bilang saya butuh 100, tolong buatkan dulu. Dibuatlah 100, saya balik ke kampus saya bilang, siapa yang mau beli dari saya Rp300? Jadi tidak ada orang gila yang mau beli 500 padahal ada yang nawarin 300. Jadi saya dapat untung Rp150 kali 100 15.000. Itulah 15.000 pertama dalam hidup saya. Jadi adik-adik sekalian, mulailah dari langkah kecil. Ya. Nah, anak muda sekarang kan pengennya cepat kaya, ya, langsung mau jadi konglomerat, ya. Tidak ada jalan instan. Ya, semua harus dilakukan secara bertahap, naik tangga,
ya supaya nggak kepleset. Kalau naik tangga tuh satu tangga demi satu tangga, ya jangan naik 2 tangga 3 tangga nanti kepleset jatuh. Ya jadi mulailah dari sesuatu yang kecil, mulailah dari sesuatu yang Anda bisa pegang dan Anda bisa kontrol. Ya itu. Wow, jadi kalau datang ke kampus itu sekaligus nostalgia ya Pak ya, sekaligus inget tadi cuan pertama itu dari mana ya Pak ya. Tadi kan 15.000 cuan pertama, kalau sekarang cuannya berapa nggak boleh tahu ya Pak ya, rahasia ya Pak ya. Oke, tebak-tebak aja jadi sobat cuan ya, kira-kira berapa cuannya dari Pak CT ya. Oke, mungkin teman-teman semua di sini ada yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita. Wow, semangat banget nih Pak. Oke, boleh di depan kita akan tampung yang baju putih dulu deh. Oke. Langsung 3 pertanyaan ya. Pak CT boleh pilih Pak, mau yang mana? Bebas, silakan. Satu sini, satu situ. Oke, yang di sebelah sini ada nggak? Oke, yang kacamata. Terus kita pilih satu lagi yang baju biru, yang kacamata. Oke, boleh tolong dibantu untuk bertanya? Ya silakan, boleh tolong berdiri. Selamat sore Pak. Oke, boleh tolong perkenalkan nama, dari kampus atau jurusan mana? Oke, perkenalkan nama saya Ariel dari Prodi Sistem Komputer. Oke, pertanyaan saya buat Pak CT. Ya. Boleh tolong lebih Oke, keras siap. suaranya? Pertanyaan saya buat Pak CT. Kebetulan saya dari dulu sering banget ngelihat reels tentang motivasi-motivasi dari yang Pak CT bilang gitu. Kayak Bapak pernah sekarang itu kerja 14 jam dan lebih banyak daripada orang. Begitu Pak. Nah, dan Bapak juga pernah bilang kalau misalnya sukses itu nggak semudah membalikan telapak tangan kan Pak. Nah, pertanyaan saya, kebetulan saya ini sekarang lagi baru mulai bisnis. Bisnis yang saya mulai itu lebih banyak dari orang lain. Misalnya saya sedang memulai bisnis A, tapi saya juga sambil memulai bisnis B. Dan selain itu juga saya sambil berinvestasi di kripto dan saham. Lalu saya punya mindset Pak, kalau misalnya satu bisnis saya gagal, saya masih punya bisnis lainnya yang masih bisa saya jalankan. Dan dalam investasi sendiri saya memakai sistem compounding dan leverage tinggi dalam trading kripto. Nah, menurut Bapak, apakah mindset saya sudah benar atau malah sebaliknya? Bagaimana menurut Bapak? Tolong masukannya. Oke, jadi ada beberapa bisnis, terus sekaligus berinvestasi, investasinya juga macam-macam gitu. Nah ini semua berbarengan. Nah mindsetnya sudah betul atau gimana Pak? Atau ada saran lain? Itu tadi yang pertanyaan pertama. Kita tampung dulu ya. Next, tadi yang yang baju hitam. Pakai kacamata, oke. Boleh tolong berdiri, sebutkan nama dan juga jurusan. Dan mungkin pertanyaannya singkat aja ya supaya kita bisa menampung semua. Saya mau bertanya, jika Bapak pada kondisi dunia yang saat ini berada di posisi kami sebagai mahasiswa, apa yang akan Bapak lakukan? Terus apa plan Bapak dalam 5-10 tahun ke depan? Mantap pertanyaannya, sudah ditangkap ya Pak ya. Kalau kondisi saat ini apa yang akan dilakukan kalau jadi mahasiswa. Next satu lagi, yang baju biru boleh. Selamat sore ya Bapak, nama saya Verliona, saya dari jurusan Sastra Cina tahun 2023. Saya mau bertanya, pada era saat ini kan banyak kayak misalnya pinjaman online kayak gitu-gitu. Kadang kita sulit untuk membedakan aplikasi untuk investasi yang dapat digunakan secara baik dengan yang tidak gitu. Jadi kadang bisa tertipu. Nah, menurut Bapak apa aja aplikasi yang dapat kita gunakan secara baik untuk investasi? Terima kasih. Oke. Rekomendasi ya nanti Pak CT dulu boleh Bapak. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah terkait dengan gimana caranya kalau kita punya portofolio yang banyak. Bagaimana kita punya bisnis ibaratnya gitu juga yang tidak satu. Ya, apakah ini salah? Apakah benar?
Jadi filosofisnya dalam bisnis itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, Anda punya banyak asal bisa manage-nya benar. Ya, tapi Anda punya banyak kalau nggak bisa manage-nya salah. Ya, Anda punya satu kalau betul-betul di-manage bagus itu juga bagus. Jadi tidak ada dalam bisnis istilah benar dan tidak benar. Istilah ini potensial dan tidak potensial. Karena sektor ini dianggap jenuh, dianggap red ocean. Tapi ada orang yang bisa sukses di bisnis ini. Ada yang masuk ke bisnis ini blue ocean, peluangnya luar biasa. Banyak yang tidak sukses. Jadi tidak harus ya itu memilih mau satu atau banyak. Yang penting adalah semuanya bisa dilakukan dengan baik. Kalau banyak ternyata nggak bisa dikontrol, jangan. Ya, lebih baik kecilkan supaya lebih fokus. Ya, jadi kalau satu bagus, ya teruskan. Kalau sudah besar mau dikembangkan lagi, silahkan. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik. Dalam berbisnis itu tidak ada rumusan itu. Ya, tergantung. Ada orang yang bilang, wah fokus aja, jangan banyak macam gitu. Ada yang bilang, ya kalau kita masuk fokus ke satu bidang ternyata keadaan berbalik gitu ya. Tidak ada sektor lain yang bisa menunjang sektor yang satu. Itu, jadi tidak ada satu dua yang ini. Semuanya sama asal bisa dikelola dengan baik. Wow, thank you Pak Cete ya. Yang kedua ini ya, kalau saya sebagai mahasiswa sekarang, what I have to do? Yang pertama, pasti saya akan belajar dengan baik. Ya, agar saya cepat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memanfaatkan usia saya pada mahasiswa ini untuk berorganisasi secara baik. Kenapa? Karena itu melatih Anda untuk ilmu manajemen. Bagaimana memanage orang, bagaimana Anda memanage sebuah organisasi. Karena kuliah, pintar, lulus tidak menjamin kesuksesan Anda di luar kampus. Ya, berorganisasilah, berkawanlah sebanyak-banyaknya. Bangunlah networking Anda sebesar-besarnya. Ya, karena itu juga melatih Anda untuk leadership Anda. Kepemimpinan Anda akan dilatih. Yang ketiga, mulailah ya, usahakah, investasikah, ya, apakah mulailah dari sekarang saat jadi mahasiswa. Karena apa? Siapa yang memulai lebih dulu, dia akan mendapat kesempatan yang lebih besar. Ya, waktu saya zaman mahasiswa, saya melakukan tiga-tiganya. Ya, satu, saya di pendidikannya saya upayakan untuk jadi yang terbaik. Saya mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 84. Ya. Di organisasi saya ketua ex officio Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia terakhir. Ya. Di usaha saya satu-satunya pengusaha di kampus pada waktu itu. Ya. Karena beda sekarang banyak gitu. Tapi zaman saya, I'm one and the only. Saya bisa dapetin tiga-tiganya. Ya. Jadi kalau Anda tanya, kalau saya balik jadi mahasiswa, saya akan mengulang lagi apa yang saya akan lakukan. Wow. Ya, jadi itu yang rumusannya. Nah yang ketiga biar Pak Yudi yang jawab. Ini Pak Yudi lebih paham ini. Gimana mencegah investasi bodong, aplikasinya mana, itu dan lain sebagainya. Saya juga nggak paham-paham amat Pak, cuman belaga paham aja deh. Jadi kalau aplikasi investasi yang Anda pakai nanti, yang pertama kan macam-macam nih. Yang pertama ada lihat kalau ada yang menawarkan untungnya berlebihan, pasti bohong. Kalau untungnya nggak masuk akal, jangan ikut.
ada yang nawarin investasi atau mana. Kalau ada misalnya aplikasi yang lain-lain yang bilang katanya masuklah ke investasi kami, kamu akan untung dan udah disetujui oleh OJK misalnya. Anda double cek, betul nggak ada listnya di OJK. Terus Anda juga coba dengar-dengar untuk aplikasi yang Anda mau pakai itu, misalnya Anda mau pakai aplikasi tertentu kata orang bagus, sebetulnya track recordnya seperti apa sih? Biasanya di internet sudah ada, di tempat komplain-komplain itu sudah kedengeran. Kalau ada yang jelek pasti sudah kelihatan. Jadi itu. Dan yang berikutnya adalah jangan ikut pakai aplikasi itu hanya karena ikut-ikutan aja. Anda pelajari aplikasinya. Tapi yang jelas yang paling penting adalah biasanya sih terdaftar di regulator yang berwenang. Kalau di Indonesia OJK, di luar negeri ya regulator luar negeri. Biasanya ada listnya itu. Mungkin itu Pak dari saya. Oke. Saya tambahkan aja, ini tips, bukannya tadi kan Pak Yudi bicara tentang ini. Kalau ini saya tips. Dalam kehidupan itu tidak ada too good to be true. Dalam kehidupan itu tidak ada yang mudah. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi yang mudah ya dengan imbal hasil yang luar biasa ya pasti bodong. Ya. Jadi jangan cepat tertarik oleh janji-janji. Walaupun itu namanya ada LPS-nya, ada semua segala macam, ada OJK-nya semua segala macam. Enggak ada dalam hidup ini, saya kan udah pengalaman ya. Saya ini usaha sudah 44 tahun. Jadi udah kenyang makan asam garam kehidupan ya. Jadi enggak ada dalam kehidupan ini too good to be true. Sesuatu yang gampang, mudah ya, mau ibaratnya nawarin sesuatu yang ini itu enggak ada. Jangan pernah percaya dan pasti itu bodoh. Oke, terima kasih Pak CT dan juga Pak Purbaya. Tadi begitu banyak insight-nya, terima kasih wisdom-nya tentunya Pak CT dan juga Pak Purbaya. Next, izin kita buka 2 lagi ya Pak ya, untuk 2 penanya berikutnya. Kita aja yang nanya, kita kasih hadiah. Boleh Pak Purbaya, apa pertanyaannya Pak? Ini ada, katanya mesti bagi-bagi hadiah kan Pak. Bisnis. Jadi pertanyaan pertama, nih hadiahnya apa ya? Ada, kita siapin Pak hadiah Ada banyak. ya. Apa nama akun Instagram resmi LPS? Oke, silahkan. Yang berhijab coklat silakan berdiri. Tolong mic-nya. Terima kasih. Saya Janisa. Kebetulan tadi baru banget tag, jadi tahu. Nama Instagramnya @lps_IDIC. Betul. Wow, oke. Hadiahnya saya berikan 2 opsi. Pak Purbaya boleh pilih hadiahnya smartphone atau smartwatch. Smartwatch. Ini smartwatch. Berarti pertanyaan berikutnya lebih susah nih ya. Bisa lagi. Dapatnya smartwatch. Ada JBL juga Pak, apa ada 2 pertanyaan lebih susah lagi? Smartwatch, apa yang agak susah dikit ya. Congratulations. Oke, next harus lebih sigap lagi ya semuanya ya. Udah siap ancang-ancang untuk angkat tangan. Kita sekarang kasih smartphone aja deh. Iya. Smartphone ya. Smartphone ya nextnya. Pak CT izin nanti bantu saya untuk melihat siapa yang paling cepat ya Pak ya. Nih, berapa tingkat bunga penjaminan LPS untuk BPR saat ini? BPR. Bukan biasa ya, BPR. BPR. Langsung googling. Oke, yang putih. Iya, yang belakang bukan. Bukan yang di belakang. Yang duluan. Kalau benar, kalau salah out. Untuk BPR-nya ada di 6,50% per tahun. Betul. Betul. Congratulations. Oke. Smartphone loh, selamat ya. Keren. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi pertanyaan, ini hadiahnya speaker JBL. Speaker JBL kecil ya. Sebutkan salah satu kantor perwakilan LPS. Atau sebutkan letak kantor perwakilan LPS. Ada di kota mana aja? Oke, yang baju coklat? Ya, yang wanita ya. Iya.
Di SCBD, Pak. Salah. Salah. Salah lagi. Sebutkan Oke, syaratnya letakkan. nggak boleh lihat. Merah tengah, oke. Syaratnya, iya. Kita yang merah tengah. Oke, makasih Pak. Oke, tadi yang berdiri udah setengah Berdiri berdiri coba, tadi. berdiri yang merah. Baju merah. Baju merah di Oh, tengah, tadi ya. sudah ya, oke. Ada syaratnya nggak boleh lihat contekan ya, nggak boleh ngintip ya. Letaknya tuh kotanya maksudnya, Pak? Kotanya? Kotanya, ada 3 kota. Medan? Out, ganti. Sorry, out. Wah, susah nih Pak pilihnya di Ya, semakin yang banyak. sana, yang sana belum. Yang di sini belum. Hitam, laki, ya. Oke, langsung sebutin. Nggak bunyi. Oke. Oke, aku turun deh kalau gitu ya. Halo. Oh, sudah? Halo. Oke. Ya, Pak, kantor pusatnya Jakarta, lalu ada di Medan, Surabaya, dan Makassar. Salah. Kita ke kantor perwakilannya. Kalau Jakarta kantor pusat. 3 tadi, Pak. Surabaya, Medan, dan Makassar. Betul. Wow, kita berikan tepuk tangan dong untuk kita semua. Dia. Oke, nextnya tadi hadiahnya sudah habis ya Pak ya, terima kasih tentunya. Oke, sebelum kita menutup sesi ini ya, mungkin ada wisdom lagi yang ingin disampaikan, last statement yang mungkin bisa diberikan ke Sobat Cuan semua dari Pak Purbaya dan juga Pak CT ya, agar semuanya semakin semangat Pak untuk bisa terus belajar finansial, untuk bisa terus mengatur keuangan mereka dan juga termotivasi ke depannya. Mungkin Pak Purbaya terlebih dahulu, silahkan. Jadi pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa, yang pertama seperti kata Pak Sete tadi, belajar yang keras. Nanti jangan lupa kalau udah punya uang, udah punya penghasilan, nabung. Dan nabungnya jangan takut untuk nabung di bank. Karena uang Anda di bank dijamin oleh LPS 2 miliar per nasabah per bank. Jangan lupa juga untuk berani melakukan investasi sejak usia dini. Dan yang terakhir, masa depan Indonesia cerah, Anda nggak usah cemas. Oke, terima kasih Pak Purbaya. Masa depan Indonesia cerah kok. Jadi kita sama-sama ya belajar, sama-sama tentunya semangat ya Pak ya, agar kita bisa bersama-sama membuat masa depan Indonesia lebih cerah lagi. Next, Pak Hairul Tanjung, silahkan Bapak terakhir. Ya, dari saya masa muda cuma sekali. Ya, jadi orang muda adalah sebuah kesempatan dan keberuntungan. Karena kalau sudah seperti saya nggak bisa balik lagi ke muda. Tapi kalau Anda bisa jadi seperti usia saya. Jadi mumpung masih muda, manfaatkanlah usia Anda untuk menggapai masa depan Anda. Ya, caranya carilah cara-cara baik ya, dan Anda sudah diajari juga dari agama yang Anda tekuni, Anda percayai, dari guru-guru, dari orang tua, dari macam-macam. Ya, sekarang kan eranya beda. Kalau zaman saya dulu nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa, ya nggak ada yang ngasih mentor, nggak ada apa, sini kepentok, sana kepentok, benjol kanan, benjol kiri. Ya, kalau Anda sekarang bisa belajar dengan mudah, ya meniru inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh orang-orang yang jauh lebih tua, ya lebih mudah, manfaatkanlah. Baik, terima kasih. Sekali lagi teman-teman semua, please give a round of applause untuk narasumber kita, untuk Pak Hairul Tanjung, untuk Pak Purbaya. Ayo kita doa sama-sama ya, semoga rezeki kita sama kayak Pak CT nantinya ke depan. Dan juga at least ya minimal rekeningnya itu tadi sampai mentok ya, dijamin oleh LPS ya teman-teman ya, amin. Oke, terima kasih sekali lagi, boleh kita foto bersama dulu, Bapak-Bapak boleh izin ke tengah. Kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Pak CT dan juga Pak Purbaya. Kita undang Pak Rektor untuk dapat bergabung. Oke, sekali lagi reminder ya untuk teman-teman semua, nanti kita ada foto and video competition, jadi jangan lupa posting sebanyak-banyaknya di sosial media kalian ya. Oke, kita akan foto dulu, 3, 2, 1.
Oke, boleh dibantu LPS? Oke, sekali lagi terima kasih Pak Hairul Tanjung atas insight-nya, atas saran-sarannya. Silakan kembali ke tempat Bapak, izin Pak Frans silakan kembali ke tempat. Terima kasih tentunya kita berikan tepuk tangan. Pak Purbaya izin tetap berada di sini. Pak Purbaya belum selesai, belum selesai. Kita masih ada sesi berikutnya yaitu untuk memberikan tadi ya hadiah untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang tadi sudah beruntung, ada 3 yang bertanya dan tadi 3 yang menjawab pertanyaan. Boleh maju semuanya ke depan, ayo kita akan masuk ke dalam pemberian hadiah yang akan diberikan langsung oleh Bapak Purbaya. Thank you. Oke. Boleh berbaris ya, sudah berkumpul di sini nanti Pak Purbaya akan berikan satu persatu gift-nya ataupun juga hadiah spesial. Jadi sesuai dengan janji tadi ya. Oke, tadi yang dapat handphone siapa? Oh ini Pak yang dapat handphone. Kita foto juga, kita berikan tepuk tangan. Wow, beruntung banget deh pokoknya semua teman-teman yang ada di sini ya. Udah dapat ilmu, terus dapat, tadi yang dapat smartwatch, oke. Dapat ilmu, dapat smartphone, dapat smartwatch. Wow. Dan oke, dapat speaker JBL. Congratulations. Dan ada 3 penanya tadi yang sudah bertanya juga mendapatkan hadiah spesial. Oke, jadi ini pemicu semangat ya untuk teman-teman semua. Nanti kita masih punya sesi Q&A lainnya untuk sesi yang kedua nanti. Jadi siapin pertanyaan, pokoknya cepet-cepetan deh ya. Oke, kita foto dulu bareng-bareng Bapak. Boleh izin di tengah. Teman-teman foto dulu. Senyumnya yang paling lebar dong ya, boleh.